Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah. Ya, pada hari ini kita dapat memberikan kesempatan kita bisa beraktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam terlupa pula kita pada alam besar Muhammad SAW. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Baik mahasiswa, eh, hari ini akan kita bahas terkait mengenai pemindah. Kalau kita lihat dalam eh, hukum perdata, maka hukum benda merupakan bagian dari objek hukum perdata, yang mana permasalahan yang dilakukan oleh subjek hukum atau orang atau badan hukum itu ada yang eh, sesuai dengan apa yang menjadi hak yang diperoleh, eh, yaitu terhadap eh, benda. Bisa saja benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud. Kalau kita lihat rujuk kepada Undang-Undang Hukum Perdata, itu pada pasal 499 bahwa perdata itu bahwa di dalam uh, di dalam uh, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak atau subjek hukum, maka uh, dikarenakan adanya keinginan terhadap sesuatu benda atau objek yang menjadi diperjanjikan tersebut. Kalau kita lihat di sini, apa yang kita bahas mengenai uh, hukum benda, ini kita bahas tentang pengertian benda. Pengertian hukum benda, sistem hukum benda, macam-macam benda, zat-zat hukum benda. Dari pengertian benda itu sendiri, dapat kita artikan bahwa yang paling luas ya perkataan benda itu atau disebut dengan zat adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang. Berarti apa yang telah disepakati antara para pihak hukum, antara orang atau badan hukum, itu yang sesuatu yang dapat dimiliki, yang dapat dirasakan, yang dapat ada nilainya ya oleh seseorang tersebut. Sehingga itu dijadikan objek di dalam segala permasalahan di hukum perdata itu sendiri. Karena di dalamnya ada hak kewajiban. Di sini yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Ya. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja, ada juga yang dipakai jika dimaksud kekayaan seseorang. Jadi dalam hal ini kalau dapat dilihat saja berarti dalam bentuk berwujud dan tidak berwujud. Sesuai dengan bentuk berwujud dan tidak berwujud, bisa saja yang berwujud ini jelas banyak ya. Bisa saja uh, dalam bentuk kendaraan, dalam bentuk rumah, bentuk tanah, ya. Dalam bentuk barang-barang yang dikonsumsi dan memiliki nilai, bisa saja dalam bentuk emas. Ada juga yang sifatnya itu tidak berwujud. Ya. Jadi, dalam hal ini, dalam tidak berwujud itu bisa saja dalam bentuk hasil karya, ya. Hasil karya yang lebih lebih diatur di dalam undang-undang uh, dalam undang-undang uh, hukum kekayaan intelektual.
Kalau kita lihat dari apa yang telah disampaikan dalam pengertian benda ini, itu yang dipakai itu dalam arti kekayaan seseorang, maka benda itu di barang-barang yang tak dapat dilihat, yaitu hak-hak misalnya, ya. Misalnya hak-hak piutang atau penagihan, ya, atau sebagaimana seorang dapat menjual dan menggadaikan hak-haknya. Begitu pula perkataan penghasilan telah mempunyai dua macam pengertian, yaitu selain berarti penghasilannya sendiri dari suatu benda, uh, atau dapat berarti juga hak untuk memungut penghasilan itu. Misalnya hak memungut uang sewa, misalnya, ya, atau bunga dari suatu modal. Jadi penghasilan semacam ini eh, oleh undang-undang dinamakan bergelik praktek. Ya. Biasanya prakten sebagai lawan dari naturalek praktek. Kalau kita lihat dalam pasal tadi yang 499 KUH Perdata, pengertian benda atau zat ini adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Jadi objek hak milik yang mana uh, di dalam hak untuk memperoleh hak milik tersebut menjadi sesuatu yang misalnya diperjanjikan. Ini dapat menjadi objek hak milik, dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, ya, seperti hak cipta, hak paten, dan yang lain-lainnya. Ini yang terkait mengenai tadi hak yang tidak berwujud. Benda zat dapat berarti bermacam-macam nih di dalam pengaturannya di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi dari bisa saja bentuk yang pertama adalah benda sebagai objek hukum, ya, pasal 500 KUH Perdata. Bisa saja benda sebagai kepentingan, ya, kepentingan pasal 1354 KUH Perdata. Benda sebagai kenyataan hukum atau pasal 1263 KUH Perdata. Ada benda yang sebagai perbuatan, benda sebagai perbuatan hukum, ya, pasal 1792 KUH Perdata. Kalau kita lihat dalam pengertian benda yang dimaksud dalam KUH Perdata ini adalah benda itu berwujud, ya, seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lainnya. Sedangkan benda yang hak berwujud seperti benda yang tak berwujud itu seperti hak cipta, paten, ya, yang itu dalam oleh KUH Perdata, melainkan diatur oleh undang-undang itu sendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sementara ada pengertian menurut Sudirman Podo di Projo, benda itu adalah semua barang yang berwujud dan hak, ya, kecuali hak milik, yang mana pengertian benda itu adalah barang yang berwujud yang dapat ditingkatkan dengan panca indera. Ya, dapat dilihat dengan panca indera, tapi barang tak berwujud termasuk benda juga. Ya, jadi ada yang terkait tadi, ya, dalam tidak berwujud itu hasil karya, ya, paten, hak, hak kekayaan intelektual yang diatur dalam undang perlindungan hak kekayaan intelektual. Sementara ada pengertian yang diutarakan oleh Subekti, benda itu ada arti luas, ya, yaitu segala sesuatu yang dapat dihakikan oleh orang. Jadi seseorang yang eh, punya hak terhadap apa yang dia ciptakan, tentunya harus terlebih dahulu didaftarkan, sehingga apabila patennya, hak ciptanya dalam bentuk karya itu apabila dipergunakan oleh orang lain itu bisa dalam mendapatkan royalti dari apa yang dia ciptakan.
Kalau kita lihat dalam arti sempitnya adalah diutarakan oleh sudut itu ialah sebagai barang yang dapat dilihat saja. Misalnya kriteria untuk motor, tanah, rumah, gitu ya, emas, dan barang-barang lainnya. Sementara ada pengertian hukum benda. Ya. Jadi hukum benda itu adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu Zekenrecht. Ya. Menurut Profesor Sudiman Kartohadi Projo, hukum kebendaan itu ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut Profesor Appeldron, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak kebendaan. Sementara ada menurut Sri Sudewi Mas Choi Sotwan, dia mengartikan yang diatur dalam hukum benda itu ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembendaan macam-macam benda, dan selanjutnya kegiatan yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Jadi hukum benda itu adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Kalau kita lihat sistem hukum benda, di sini sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup. Artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Ya. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Jadi hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, ya, di mana hukum perikatan mengenal sistem terbuka. Jadi artinya orang dapat mengadakan perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturan sama sekali. Jadi siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga. Sehingga hukum perikatan mengenal azas kebebasan berkontrak. Ya. Namun demikian, berlakunya kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi ada yang kita bahas mengenai syarat-syarat tersebut. Nah, kita lihat ada macam-macam benda ya dalam undang-undang membagi benda dalam berbagai macam. Yang pertama itu A. Di sini benda dapat diganti. Nah, contohnya uang ya. Dan yang dapat diganti ya, yang tak dapat diganti. Contohnya seekor kuda. Nah, kalau orang berutang terhadap apa yang dipinjamnya ya. Objeknya adalah objeknya adalah uang yang di yang diterima oleh pihak lain sehingga dia harus menggantinya dalam bentuk uang tersebut. Bisa saja nanti kalau ada investasi bentuk benda yang dimusyawarahkan saja dalam bentuk barang misalnya yang memiliki nilai yang sama dengan uang tersebut ya. Yang kedua ini benda yang dapat diperdagangkan ya, yaitu praktis setiap barang dapat diperdagangkan dan apa yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan. Nah, tentunya jalan-jalan ke lapangan umum. Kalau kita lihat dapat diperdagangkan, tentu segala jenis barang yang dapat diperdagangkan. Ya, dalam hukum perdata ya di sini adalah jual beli misalnya, jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang jual belinya itu masing-masing pihak tidak merasa eh, zolimi atau tidak ada dalam tekanan dalam proses jual beli tersebut. Ya terhadap barang-barang yang dijual itu yang jelas tidak bertentangan dengan hukum. Ya. Saya sudah jual beli apa saja ya, apa primer, share ya, yang terhadap kebutuhan-kebutuhan yang
diinginkan oleh manusia. Ada juga yang yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan, ya seperti jalan-jalan, ya jalan-jalan tidak bisa diperdagangkan, atau lapangan umum, ya lapangan itu ada lapangan milik masyarakat, ya misal ada hibah dari seseorang, dan itu tidak dibenarkan untuk menjadi benda, ya untuk diperdagangkan. Dan itu dimiliki bersama oleh masyarakat, dan jalan-jalan juga, ya. Makanya jalan-jalan telah dibentuk itu dia milik bersama, tidak bisa dijual belikan. Ya, ada juga yang menghibahkan tanah untuk jalan umum, ya, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah benda yang dapat dibagi. Ya, contohnya beras, ya, dan juga tidak dapat dibagi, contohnya seekor kuda, ya. Beras itu kan eh, bisa bentuknya itu fleksibel, ya. Fleksibelnya adalah dia bisa berbentuk ukuran-ukuran yang diterima, ya. Kalau kita ingin membaginya bisa eh, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 1 ton, ya. Sesuai barang-barang dalam jumlah yang bisa dibagi-bagi, ya. Ya, kalau seekor kuda ada tidak dapat dibagi, misalnya hewan yang dalam satu pot, ya, dan itu tidak bisa dipisahkan antara badannya, dan ini terkait dengan pemanfaatan dari barang tersebut atau benda tersebut. Yang keempat adalah benda yang bergerak, ya, dan benda yang tidak bergerak. Jadi ada lagi benda yang bergerak itu seperti perabot rumah, maka posisi tempat itu bisa dialihkan, atau kendaraan, ya baik motor, mobil, ya, yang bisa dipindah tempatkan. Nah, yang tidak bisa bergerak itu adalah tanah, misalnya. Nah, yang mana tanah tersebut ya posisinya di situ, ya. Makanya di dalam kita jual beli atau sertifikat atas tanah, ya, itu sudah ada letaknya dan tidak mungkin dipindahkan, ya, kecuali dia pindah tangan terhadap subjek hukumnya, yaitu dia jual beli. Kalau kita lihat ada yang disampaikan oleh Sri Sudewi, eh, benda-benda itu dapat dibedakan. Ya, pertama adalah barang-barang yang berwujud, ya, bisa diartikan dengan lek melik, ya, dan barang-barang tidak berwujud. Nah, selanjutnya ada barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang dapat dipakai habis, ya. Jadi barang-barang yang tidak dapat dipakai habis, ya. Selanjutnya barang-barang yang sudah ada, dan barang-barang yang masih ada, ya. Barang yang ada itu barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya panen yang akan datang, misalnya itu ada barang-barang yang akan relief, atau barang-barang yang pada suatu sudah ada, bukti bagi orang-orang yang tertentu belum ada, misalnya barang yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan, ya. Jadi ada terjadi jual beli, ya, ini biasanya perusahaan luar negeri, misalnya dia sudah melakukan pembayaran tapi barang itu dalam proses pengantaran, tapi dia tidak diterima secara langsung. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat yang melakukan jual beli. Uangnya sudah dibayarkan, ya sudah dibayarkan, sudah diterima oleh penjual, tapi pembeli belum menerima barangnya. Ada proses pengantaran yang perlu waktu. Nah, ini tidak terjadi secara langsung pada hari yang bersangkutan, ya. Selanjutnya ada yang melakukan perjanjian misalnya terhadap perkebunan, ya, baru
usia usia tanamannya 2 hari gitu ya, tetapi sudah ada perjanjian apabila nanti buah tersebut di kemudian hari akan tumbuh dan menghasilkan buah gitu ya, atau dalam bentuk lainnya, maka dia akan menyerahkan kepada pihak tersebut itu terhadap barang yang belum belum ada ya, belum ada kepastiannya. Ya bisa saja nanti di dalam perjanjian tersebut ternyata gagal panen misalnya. Ini gimana? Akan dikembalikan atau ditanam kembali untuk menyerahkan kewajibannya pada pihak tersebut. Dan ada barang-barang yang dapat diperdagangkan, barang-barang yang di luar perdagangan. Ya. Ini ada barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi. Menurut pasal 540 KUH Perdata, jadi tiap-tiap kebendaan adalah benda yang bergerak atau benda yang tidak bergerak. Jadi benda yang bergerak itu adalah benda-benda yang karena sifat atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Jadi dengan demikian kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan. Pasal 509 KUH Perdata menurut pasal 505 KUH Perdata, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Ya. Yang kedua adalah benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tujuan pemakaiannya adalah atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam uh, arti yang diutarakan oleh Jaja Meliala, di sini dia membedakan benda dapat dibedakan. Yang pertama adalah benda berwujud dan tidak berwujud. Nah, ini bisa dilihat nanti dalam pasal 503 KUH Perdata. Ada benda bergerak dan tidak bergerak, ya. Dan itu bisa dilihat di pasal 504 di KUH Perdata. Selanjutnya ada benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, ya. Nah, dilihat juga di pasal 505 di KUH Perdata. Selanjutnya ada benda dalam perdagangan, di luar perdagangan, bisa dilihat 537 sampai 507 dan 14 14 14 14 14 ya, dan 1445 di KUH Perdata. Hanya ada benda yang dapat dibagi itu pasal 1296 KUH Perdata, dan benda terdaftar dan tidak terdaftar ini tentang undang-undang hak tanggungan berada tanggungan fidusia, ya. Selanjutnya ada benda atas nama dan tidak atas nama, itu pasal 613 ya KUH Perdata, juga diatur dengan undang-undang PA, ya, dan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ada azas hukum benda. Yang pertama ada merupakan hukum memaksa, dapat dipindahkan, azas individualitas, azas totalitas, azas tidak dapat dipisahkan, azas prioritas, azas percampuran, azas perlakuan yang berlainan terhadap benda yang bergerak dan benda tidak bergerak, azas publis justis. Ada yang sifatnya perjanjian, orang yang mengadakan hak kebendaan, misalnya mengadakan hak pemungut hasil, gadai, hipotek, dan lain-lain itu sebetulnya mengadakan perjanjian. Sifat perjanjian di sini merupakan perjanjian yang zekelik, yaitu perjanjian untuk pengadaan hak kebendaan. Perjanjian zekelik mengandung pengertian bahwa dengan selesainya perjanjian maka tujuan pokok dari perjanjian itu sudah dicapai. Itu adanya hak kebendaan. Nah, kalau kita lihat ada yang merupakan hak memaksa itu, eh, menurut azas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Ya. Jadi hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Jadi dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan
jika berlakunya aturan-aturan tidak dapat diseimbangi oleh para pihak. Sementara yang dapat dipindahkan menurut azas ini adalah semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Ya, jika orang yang berhak tidak dapat menentukan apa yang tidak dapat, yang dapat dipindah. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan terkait mengenai hukum benda. Banyak pula ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.